Sebelum ceramah ini saya teruskan, saya nak tanya, hadirin pernah jatuh cinta? Hadirat pernah? Tuan-tuan pernah jatuh cinta kah belum? Puan-puan pernah? Lalu, apakah cinta itu? Insya Allah, dalam pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang cinta kepada Allah. Dalam bahasa Arab, cinta disebut dengan kata hub atau mahabbah, yang artinya suatu rasa yang membawa kenyamanan dan kenikmatan. Cinta juga diperkuat dengan rindu. Dengan rindu, cinta makin mempesona. Dengan rindu, cinta makin kokoh. Dengan rindu, cinta makin bersemi. Karena cinta, orang menjadi budak dan mabuk dibuatnya. Bahkan rela mengorbankan segala yang dimilikinya. Syekh As-Subli menyebutkan, cinta adalah pemadam, yaitu cinta kita pada sesuatu akan memadamkan cinta pada yang lain. Cinta adalah pemberian, cinta adalah anugerah, dan cinta milik Allah. Karena itu, marilah kita serahkan keutuhan cinta kita hanya kepada Allah. Saya punya sebuah pantun. Nak dengar tak? Puan-puan nak dengar tak? Makan durian di Sungai Musi, durian habis tinggallah biji. Tiada yang pantas untuk dicintai selain Allah yang Maha Suci. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, segala yang hidup selain Allah memerlukan sesuatu yang membawa keuntungan baginya, dan memerlukan sesuatu yang dapat menghindarkannya dari mara bahaya. Segala yang bermanfaat bagi makhluk adalah kenikmatan dan kelezatan, sedangkan bahaya adalah kepedihan dan siksaan. Relevan dengan hal ini, seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam satu karyanya menuliskan tentang dua kaidah agung. Pertama, tujuan yang dicari dan dicintai oleh manusia untuk mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dengannya. Kedua, adanya sarana untuk mendapatkan yang dicintai, mencegah mara bahaya, mengobatnya jika terlanjur datang. Kedua kaidah ini sangat penting dimiliki bagi setiap hamba. Tiada keuntungan bagi kita tanpa dua kaidah tersebut. Jika kedua kaidah ini telah kita pahami dengan baik, maka sesungguhnya Allah satu-satunya zat yang kita cari. Allah satu-satunya zat yang kita harapkan pertolongannya. Allah satu-satunya zat yang kita sembah. Inilah makna dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah,
di dunia ini tiada yang bisa membuat kita merasa damai secara utuh. Ibarat orang minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering tenggorokan. Saya tawarkan satu gambaran. Ada sepasang pengantin baru, yang laki-lakinya tampan, perempuannya cantik, yang laki-lakinya kaya raya, perempuannya pun juga kaya raya, yang laki-lakinya orang terhormat, perempuannya pun juga terhormat. Semua fasilitas mewah mereka punyai. Apa yang kurang? Yakinkah Anda semua kalau pasangan ini pasti bahagia? Di sini ada yang berani menjamin kalau pasangan ini pasti bahagia? Ada apa tidak? Tidak ada. Allah menggambarkan betapa banyak manusia mencintai makhluk melebihi cintanya pada Allah. Cinta mereka terhadap sesuatu telah menjadi berhala bagi mereka. Mereka merindukan makhluk, menaruh harapan, dan siap berkorban apapun. Sesuatu itu boleh berupa harta, pekerjaan, kereta, dan yang lain sebagainya, yang membuat mereka berpaling dari Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, 3 perkara barang siapa memilikinya, ia akan merasakan manisnya dan nikmatnya iman. Pertama, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Kedua, mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Yang ketiga, lebih memilih dimasukkan neraka daripada menyekutukan Allah. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa ada beberapa jenis cinta. Pertama, mahabbatullah, mencintai Allah. Mencintai Allah merupakan puncak segala cinta dan pangkal bagi cinta-cinta yang lain. Inilah hakikat cinta pertama kali kita. Sebelum Allah lahirkan kita ke muka bumi, kita semua telah berjanji untuk taat beriman dan cinta pada Allah. Tapi pada kenyataannya, setelah melihat gemerlapnya dunia, banyak dari kita yang ingkar terhadap janji yang telah terucap kepada Allah. Sebagai orang awam, kita harus mencari jalan untuk belajar mencintai Allah, berusaha merindukannya, dan takut kehilangan kasih sayangnya. Kedua, mencintai perkara yang dicintai oleh Allah. Segala yang Allah cintai